Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Wijaya dari kelompok 1 mata kuliah Statistika. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan penanganan data. Nah, penyajian data adalah data yang telah dikelola, data yang dikelola agar mudah dimengerti oleh orang lain yang disajikan dalam bentuk tertentu. Oke, bentuk penyajian data ini ada dua, ada bentuk diagram dan juga ada bentuk tabel. Kita bahas yang pertama dulu, tabel. Tabel ini dibagi lagi ada tiga, yaitu tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel biasa ini adalah tabel yang disajikan dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu. Misal ini jenis kelamin dan jumlah, ini kategorinya dan ini jumlahnya. Jadi tabel biasa hanya satu kategori. Dan yang kedua itu tabel kontingensi, hampir sama dengan tabel biasa, tapi yang membedakan hanyalah jumlah kategori. Kalau tabel biasa itu hanya satu kategori dan tabel kontingensi itu dua kategori, yaitu jenis kelamin dan juga tingkat pendidikan. Ini dua, ini satu kategori, ini satu kategori, ini masuk dari dua kategori. Dan distribusi frekuensi ini ada relatif, kumulatif, relatif, kumulatif. Kalau bab yang ini mungkin kita bahas nanti pas di penanganan data lebih rincinya. Selanjutnya diagram. Diagram ini suatu penyajian data yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar. Ada diagram garis, lingkaran, batang, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada penanganan data. Dalam penanganan data itu ada 4, yaitu distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ORGIF. Nah, yang mana keempat penanganan data ini bisa dikatakan berkesinambungan, karena sebelum kita menentukan histogram, kita harus menentukan frekuensinya dulu. Begitu juga poligon, kita harus tentukan frekuensinya dulu, ORGIF. Nah, jadi keempat materi ini ada kaitannya, saling berkaitan. Oke, kita masuk kepada yang pertama, distribusi frekuensi. Nah, di sini sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan beberapa bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas-kelas. Kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Ini yang dimasuk kelas-kelas ini adalah 65 dan juga 67. Ini yang dimaksud kelas. Yang kedua itu batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas. Batas kelas yaitu adalah ini batas atas, ini batas bawah, dan juga ini batas atas. Itu yang dimaksud bagian dua ini. Selanjutnya tepi kelas. Tepi kelas disebut nanti kalau di sini mungkin kita langsung ke contoh soal. Oke, kita langsung bahas soal aja biar kita paham gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Ini datanya. Langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 4. Yang pertama, kita harus urutkan. Kita urutkan data. Ini kan awalnya datanya acak, tapi sudah saya urutkan seperti ini. Terus langkah kedua, kita harus menentukan jangkauan rank. Nah, yang dimaksud jangkauan rank ini adalah data terbesar dikurang data terkecil. Di sini kita lihat data terbesarnya 82 dan data terkecilnya 65. Sehingga 82 dikurang 65 sama dengan 17. Terus langkah yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus menentukan banyaknya kelas. Ini kan kelas. Nah, cara kita menentukan banyak jumlah kelas ini, ya ini rumusnya. K ditambah 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah keseluruhan nilai. Jumlah dari 65 sampai 85 ini kita jumlahkan, yaitu N-nya 40. Oke, kita langsung saja. 1 ditambah 3,3 log 40
sama dengan 1 ditambah 3,3 1,6. 1,6 ini adalah log dari 40. Sehingga dihasilkan 1 ditambah 5,3 yang menghasilkan 6,3. Dan kita bulatkan menjadi 6. Yang ketiga yang keempat kita menentukan interval kelas. Nah, menentukan interval kelas ini ya kita memakai rumus ini. Interval adalah jarak antara kelas bawah ke kelas atas. Jarak antara 65 ke 67. Oke, kita langsung saja masuk ke rumus. Nah, di sini kan udah ada dari ketahui rumus dari jangkauan kelas interval kelas ini adalah I sama dengan R dibagi K. Ini kan udah kita peroleh nilainya nih. R-nya 17, langsung saja kita tulis 17 dan K-nya adalah 6,3 sehingga dihasilkan 2,6. Kita bulatkan menjadi 3. Nah, jadi nilai I atau nilai interval kelas adalah 3. Bisa diartikan jarak antara kelas bawah dan kelas atas itu adalah 3. Ini 65, 66, 67. Nah, itu yang dimaksud interval kelas. Sehingga kita tulis begini. Intervalnya sudah ada, terus jumlah kelasnya udah ada 6 kelas. Tinggal kita tuliskan frekuensinya. Tinggal kita lihat di sini. Nilai 65 sampai 67 ini ada berapa nilai? 65 sampai 67 kita hitung. 65, 66, 67. Nah, ada 3 angka. Tulis 3 angka sampai seterusnya sampai ke data terakhir. Oke, selanjutnya kita masuk kepada histogram. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya histogram ini ada kaitannya dengan distribusi frekuensi, karena kita menentukan histogram ini harus sudah menentukan frekuensi terlebih dahulu. Oke, sebelum kita menggambar histogram, kita harus menentukan tepi interval kelas. Caranya ini titik tengah kelas. Caranya yaitu kelas titik tengah kelas bawah dikurang 0,5 dan kelas atas itu ditambah 0,5. Sehingga kita lihat di sini kelas bawah ini ditambah 0,5. 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Kalau yang di sini ini min, ini plus 0,5 seperti itu. Begitu juga sampai ke data terakhir. Dan di sini ditambahkan juga turus. Turus ini sama aja dengan frekuensi, hanya saja turus ini menggunakan lidi kecil dalam penulisannya. Kalau frekuensi ini menggunakan angka, ini menggunakan lidi kecil. Langsung saja kita tulis. Kalau datanya udah ada, tinggal kita gambar histogramnya. Dalam menggambar histogram, kita harus membuat garis vertikal dan juga garis horizontal. Garis vertikal ini bisa disebut ordinat, yang mana isi dari ordinat ini sumbu Y, isinya adalah frekuensi, dan garis horizontal itu bisa disebut absis dengan sumbu X, yang mana isi dari sumbu X ini adalah tepi interval kelas yang telah kita cari tadi. Tinggal kita masukkan saja intervalnya berapa, tepi intervalnya berapa, 65, 67. Nah, dan di sini frekuensi, tinggal kita buat diagram. Di sini menggunakan diagram batang seperti ini sampai ke data terakhir. Hanya itu saja. Mudah sebenarnya. Selanjutnya kita masuk kepada poligon. Nah, poligon ini hampir sama dengan histogram, hanya saja beda antara histogram dengan poligon ini penggunaan pada titik sumbu X-nya. Kalau si histogram tadi menggunakan titik tepi interval kelas, sedangkan kalau poligon ini menggunakan titik tengah kelas. Gimana cara mencari titik tengah kelas ini? Dengan cara setengah dikali
kelas atas, kelas bawah ditambah kelas atas. Nah, setengah dikali kelas bawahnya mana? Kalau di sini kan 65 kelas atasnya mana? 67. Nah, 65 ditambah 67 sama dengan, terus dibagi 2 sama dengan 66 seperti ini. Begitu juga sampai ke data yang terakhir. Kalau kita sudah temukan nilai titik tengahnya, tinggal kita gambar poligonnya. Gampang gambarnya. Cuman kalau histogram tadi menggunakan diagram batang. Kalau yang ini menggunakan diagram garis. Sama absis sama ordinatnya sama, dengan nilai ordinat adalah frekuensi dan absisnya adalah titik tengah. Seperti itu, tinggal kita tulis di sini, kita bentuk begini. Di sini kan nilai 66 titik tengah itu frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 3 di sini. Jadi tinggal tulis. Pertama itu kita buat titik sampai ke data terakhir, dan yang terakhir tinggal kita tarik garis seperti ini. Nah, itu aja. Yang terakhir kita bahas tentang ORGIF. Ya, selanjutnya masuk kepada bab ORGIF. ORGIF ini ada 2 jenis, yaitu ORGIF kurang dari dan lebih dari. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, antara bagian-bagian ini memiliki kaitan. ORGIF ini sama, harus menentukan ini, tinggal dilanjut aja kan gitu. Hanya bedanya kalau poligon itu menggunakan titik tengah, kalau ORGIF itu menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, cara mencarinya gimana? Di sini ada kumulatifnya, kurang dari, ini lebih dari. Ada 2 kan, ini kurang dari, ini lebih dari. Kurang dari 65 berapa? Ada 0. Lebih dari 68 berapa? 3. Lebih kurang dari 71 sampai ke data terakhir. Seperti itu, tinggal kita tambah-tambahkan doang. Begitu juga di sini, kalau yang ini kurang dari, yang ini lebih dari atau sama dengan. Ini data 65, data yang lebih dari atau sama dengan 65 itu ada 40. Dan data yang lebih dari atau kurang atau sama dengan 65, 40 dikurang 3. Ini kan yang kurang dari itu ditambahkan, dan yang ini dikurang. Hanya itu aja, kebalikan dari ini sebenarnya. Tinggal kita gambar. Setelah itu kita gambar ORGIF-nya. Nah, kurva ORGIF lebih dari, distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari kumulatif. Di sini sama kayak yang sebelumnya, kita harus menentukan garis vertikal dan horizontal, sumbu X dan sumbu Y. Hanya saja isinya yang beda, hanya saja nilai atau garis horizontalnya yang berbeda. Seperti ini. Kalau yang tadi kan histogram tadi tepi interval kelas, terus poligon itu titik tengah. ORGIF ini menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, seperti itu. Ini kan udah kita cari nilainya tadi. Kalau di sini kan nilai, terus kalau yang sumbu Y ini frekuensi kumulatif, bukan frekuensi biasanya, frekuensi kumulatif. Tinggal di sini 65. Ini frekuensinya kosong tadi kan, sini kita lihat. Nah, frekuensi 65 tadi kosong, 65 kosong, 68 ada 3. 65 kosong, 68 ada 3, 67 ada, dan seterusnya sampai ke data terakhir. Kalau yang lebih dari ini sama sebenarnya, lebih dari itu sama.
Cuman bedanya itu kalau di yang kurang dari itu biasanya orgip positif bisa dikatakan, karena kita melihat orgip itu positif ataupun negatif itu hanya melihat garisnya. Kalau garisnya itu naik itu berarti positif. Kalau orgipnya itu turun, dari tinggi turun jatuh kayak gitu, berarti orgipnya adalah negatif. Sekian dari saya, itulah materi dari kelompok 1 statistika. Mungkin mungkin hanya itu saja dari kami kelompok 1, khususnya saya Anggra Wijaya, perwakilan dari kelompok 1 statistika. Undur diri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.